Assalamualaikum, selamat siang teman-teman serta Bapak dan Ibu guru. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang keberagaman budaya di lingkungan sekitar. Berikut adalah contoh penyusunan rancangan pembelajaran kurikulum Merdeka. Jenjang atau satuan pendidikan SD sekolah dasar, mata pelajaran pendidikan Pancasila, kelas 4B. Topik keberagaman budaya di lingkungan sekitar, alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Yang pertama, identitas, nama penyusun, Olivianti Tigatanapa, tahun penyusunan 2026. Satuan pendidikan, yang kedua, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman budaya atau pakaian adat, rumah adat, tarian, bahasa daerah yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya sesuai nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga. Yang ketiga, peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menyajikan hasil pengamatan atau karya sederhana tentang keberagaman budaya. Yang ketiga di sini, poin ketiga, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya sendiri maupun budaya orang lain. Yang kedua, gotong royong. Poin kedua, gotong royong, bekerja sama dan berbagi peran dengan teman dalam menyelesaikan tugas. Poin ketiga, mandiri, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dalam kelompok. Ini yang keempat, materi pembelajaran. Adapun poin yang pertama yaitu bentuk-bentuk keberagaman budaya di Indonesia. Poin kedua, hubungan keberagaman dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Poin yang ketiga, nilai sila ketiga Pancasila atau Persatuan Indonesia. Yang kelima, poin yang pertama, pendekatan atau saintifik atau dalam kurung, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Poin yang kedua, metode, diskusi kelompok, tanya jawab, pemberian tugas, dan presentasi. Poin yang keenam, kegiatan atau pendahuluan 10 menit. Yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan salam, berdoa bersama, dan mengecek kehadiran peserta didik. Yang kedua, guru menyiapkan kondisi kelas agar kondusif dan mengajak peserta didik menyanyikan lagu daerah secara bersama-sama, misalnya ampar-ampar pisang atau yamko rambe yamko, untuk membangkitkan semangat. Yang ketiga, guru menyampaikan tugas, tujuan pembelajaran dan manfaat mempelajari keberagaman budaya bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat, apresiasi. Guru bertanya, apakah teman-teman pernah melihat teman yang memakai pakaian adat berbeda saat acara hari besar? Apa yang kalian rasakan saat melihatnya? Bagian B, kegiatan inti 50 menit. Mengamati peserta didik, mengamati gambar atau video pendek yang ditampilkan guru tentang berbagai rumah adat, pakaian adat, dan tarian dari berbagai daerah di Indonesia. Peserta didik diminta memperhatikan perbedaan dan ciri khas dari setiap budaya yang ditampilkan. Yang kedua, menanya. Guru memancing rasa ingin tahu peserta didik dengan pertanyaan, mengapa Indonesia memiliki banyak sekali budaya yang berbeda-beda? Apa yang akan terjadi jika kita tidak mau menghargai budaya teman yang berbeda? Di sini juga peserta didik diberi kesempatan mengajukan pertanyaan terkait materi yang diamati. Yang ketiga, mencoba. Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil atau 4-5 orang. Setiap kelompok diberikan tugas membuat papan pajangan sederhana atau poster yang berisi 3 contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia beserta penjelasan
Singkatnya, peserta didik bekerja sama mengumpulkan ide, menggambar, dan menulis informasi dengan bimbingan guru. Menalar, dalam kelompok peserta didik berdiskusi tentang hubungan antara keberagaman dan persatuan. Mereka menyimpulkan bahwa perbedaan adalah kekayaan bangsa dan harus dijaga sesuai sila ketiga Pancasila. Yang kelima, mengomunikasikan perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil karyawan di depan kelas. Kelompok lain diberi kesempatan memberikan tanggapan atau pujian atas hasil kerja temannya. C. Kegiatan penutup 10 menit. Guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran atau keberagaman budaya adalah kekayaan bangsa Indonesia dan kita wajib menjaga persatuan agar negara tetap damai. 2. Guru memberikan penguatan materi dan nilai-nilai karakter yang diterapkan. Guru memberikan tugas rumah sederhana, mengamati satu kebiasaan unik atau budaya di lingkungan tempat tinggalnya dan menceritakan di pertemuan berikutnya. Guru menutup pembelajaran dengan salam dan doa penutup. Yang ketujuh, penilaian. Yang pertama, asesmen formatif. Pengamatan sikap, mengamati partisipasi kerjasama dan rasa hormat peserta didik selama kegiatan berlangsung. Indikator keaktifan, kerjasama kelompok, menghargai pendapat teman, penilaian kinerja atau produk, menilai hasil poster atau papan pajangan yang dibuat kelompok, kriteria sesuai materi, kerapian, kejelasan informasi, dan kreativitas. Asesmen sumatif atau lisan, pertanyaan pemahaman ada 3. Yang pertama, sebutkan 3 contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Mengapa kita harus menghargai budaya teman yang berbeda dengan kita? Yang ketiga, sila keberapa dalam Pancasila yang mengajarkan tentang persatuan. Instrumen penilaian, menggunakan rubrik penilaian yang berisi skala 1 sampai 4 dengan deskripsi pencapaian untuk aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang keberapa ya? Media dan sumber belajar buku paket pendidikan Pancasila kelas 4. Bahan bacaan terkait budaya Indonesia, peraturan perundang-undangan terkait keberagaman. Yang kedua, media atau alat gambar-gambar budaya, video pembelajaran, kertas, manila, spidol, lem, gunting, dan papan tulis. Lampiran, lembar kerja peserta didik, rubrik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan materi pendukung. Itulah penyusunan rancangan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keberagaman budaya lingkungan sekitar. Keberagaman budaya di lingkungan sekitar berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di sini kita akan mengetahui apa itu keberagaman budaya. Keberagaman budaya adalah perbedaan suku, adat istiadat, bahasa, kebiasaan, dan tradisi yang hidup berdampingan di satu wilayah atau lingkungan. Kondisi lingkungan sekitar kita sangat beragam, terdiri dari tetangga yang berasal dari berbagai daerah, suku, dan latar belakang budaya yang berbeda. Keberagaman ini adalah kekayaan tersendiri. Kemudian bentuk keberagaman di lingkungan kita. Yang pertama, keberagaman suku dan asal daerah. Misalnya ada tetangga dari suku Jawa, Sunda, Batak, Bali, Bugis, dan Madura, dan lain-lainnya. Setiap suku membawa ciri khas budayanya masing-masing. Yang kedua, bahasa dan logat. Beragam bahasa daerah digunakan saat berkomunikasi dengan sesama asal, namun kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Yang ketiga, adat istiadat dan tradisi. Perbedaan cara merayakan hari besar, upacara adat, tata cara menyambut tamu, hingga mengolah makanan khas. Yang keempat, seni dan kebiasaan. Beragam jenis tarian, lagu, kerajinan tangan,
serta kebiasaan hidup sehari-hari yang unik dari setiap budaya. Di sini kita bisa mengetahui manfaat keberagaman budaya, yaitu kekayaan pengetahuan. Misalnya kita bisa belajar banyak hal baru, mencoba makanan khas lain, dan mengenal seni yang berbeda. Kemudian lingkungan hidup dan berwarna, kehidupan menjadi lebih menarik, tidak monoton, dan penuh warna. Di sini juga kita mempererat persatuan melalui perbedaan. Kita belajar saling mengenal, menghargai, dan memperkuat rasa persaudaraan. Menghindari kebekuan pemikiran, membuka wawasan bahwa ada banyak cara baik dalam menjalani kehidupan. Adapun tantangan dan cara menjaga kerukunan, tantangannya potensi salah paham akibat perbedaan kebiasaan dan kurangnya pengetahuan tentang budaya orang lain bisa juga menjadi tantangan. Di sini cara menjaga kerukunan, yang pertama saling menghargai, menghormati adat istiadat kebiasaan orang lain, tidak merasa budayanya paling benar, tidak merendahkan budaya orang lain, kerjasama, saling membantu dalam kegiatan lingkungan tanpa membedakan asal usul. Kemudian komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik juga perlu perlu kita jaga dan hargai. Misalnya berbicara dengan sopan dan terbuka. Adapun kesimpulan, keberagaman budaya di lingkungan sekitar adalah anugerah dan kekayaan yang tak ternilai. Perbedaan bukanlah alasan untuk berpisah, melainkan jembatan untuk saling menghargai. Sekian dari presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.